ini ada pernyataan dari Rocky Gerung ya soal kandidasi Anies Baswedan di DKI Jakarta Pilgub 2024. Sebagaimana diberitakan ayobandung.com yang tentu saja diambil dari biasanya channel Rocky Gerung official ya. Di situ disebutkan jika Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024, Rocky Gerung justru kecewa. Ngapain berjuang lewat gubernur ya. To some extent saya juga setuju. Tapi memang nanti kita bahas ya. Kadang-kadang antara idealitas dan realitas gapnya terlalu jauh ya. Lengkong ayobandung.com, DPW PKS seperti diketahui belakangan ini bahwa mereka akan mengusung Anies Baswedan untuk Pilgub DKI Jakarta pada bulan November mendatang. Meskipun demikian, Anies Baswedan sendiri belum secara resmi mengambil keputusan perihal maju tidaknya pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Mengetahui basis Anies Baswedan sangat kuat di Jakarta, lantas hal itu yang membuat DPW PKS Jakarta akan mengusung Anies pada Pilgub Jakarta nanti. Mendengar kabar soal Anies Baswedan bakal diusung DPW PKS Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung, bukan Gerung ya, Gerung, di sini bilangnya Gerung, turut berkomentar atas hal tersebut. RG sangat menyayangkan bila Anies Baswedan maju di Pilkada DKI dengan dukungan partai PKS. Ia merasa kecewa karena Anies akan melewatkan kesempatan untuk mendeklarasikan partai baru demi menuju pemilu 2029 mendatang. Karena nggak ada kesempatan lagi, Anies misalnya mengatakan saya akan pimpin partai baru untuk masuk ke dalam politik 2029. Dari sekarang saya akan berjuang, ujar Rocky. Ia juga memprediksi bahwa langkah Anies kemungkinan besar terhalang untuk menang di Pilgub Jakarta. Ngapain berjuang lewat gubernur yang sebetulnya potensial terhalang, ucap RG. Oke. Itu satu sekuen ya dari pendapat Rocky Gerung yang sebelumnya dia juga mengatakan kalau konglomerat oligarki pada takut kalau seandainya Anies kembali ke Jakarta. Jadi ada juga ya, pernyataan yang saya baca seperti itu. Oke, sobat era sekalian, memang ini a matter of pilihan ya, a matter of choice. Ada spektrum yang paling ideal, ada spektrum yang barangkali lebih rasional atau lebih pragmatis, tergantung sudut pandangnya. Kalau idealnya, ya Anies Baswedan memimpin perubahan dari luar pemerintahan dengan membentuk partai politik. Karena hanya partai politik yang diakui sebagai entitas yang sah untuk berlaga di pemilu ke depan 2029, memasukkan orang-orangnya di parlemen dalam formal politik ya bernama DPR. Tetapi kalau seorang hanya Anies seorang dan hanya menunggu kendaraan politik orang lain, walaupun kendaraan politik itu mewah, tetap saja punya orang lain dan bisa suatu saat kendaraan politik itu diminta atau ditagih sewanya. Nah, berbeda kalau Anies mendirikan partai politik dan memimpin partai politik tersebut dan di mana assemblingnya sudah dilakukan oleh para relawan, maka Anies punya bargaining position yang jauh lebih kuat nantinya. Tapi memang mendirikan politik seperti ini ya membutuhkan jalan terjal. Membutuhkan dalam tanda kutip menjadi gelandangan politik. Nanti hinaan orang akan datang kan. Menjadi orang yang sangat rewel dengan fenomena politik sekarang. Karena memang harus bersaing untuk merebut panggung politik. Karena biasanya panggung politik lebih mudah diambil, direbut oleh para penguasa yang sedang menjabat. Media-media terutama media mainstream misalnya lebih suka meliput
memberikan panggung itu kepada para pejabat-pejabat, utamanya presiden tentunya dan para menterinya serta gubernur-gubernur di daerah tertentu. Nah inilah yang tentunya membuat Anies kemudian menjadi dilematis. Di satu sisi dia bukan orang yang kuat secara ekonomi seperti Surya Paloh, Haritanu ya. Kemudian siapa lagi yang bisa membuat dan mempertahankan partai politiknya dengan biaya yang dia keluarkan. Anies tidak pada level itu. Tapi Anies punya keunggulan bahwa masanya lebih organik, lebih real, lebih partisipatif. Ya kita tidak tahu ya nanti kalau seandainya disuruh untuk bergotong royong finansial, kalau semangat semua. Kalau Anies menjadi gubernur misalnya, pertama ya kalau menang, kalau kalah makin hancur dia. Tapi kalau menang pun Anies akan diberi kotak yang bernama Daerah Khusus Jakarta. Karena kotak itulah maka akan berat bagi dia untuk memimpin partai politik yang levelnya harus berbicara dalam tataran atau tingkat nasional. Tidak bisa hanya berpikir tingkat lokal saja, harus tingkat nasional. Nah, kalau berpikir tingkat nasional, ya memang tidak boleh seorang gubernur diberikan mandat lokal. Nah, ini kan jadi dilema sendiri. Nanti dibilang, wah Ganjar buktinya bisa, Anies sendiri buktinya bisa. Yaitu karena mereka tidak dimandatkan untuk memimpin perubahan sebelumnya. Mereka hanya datang untuk ikut berkompetisi. Lalu membawa tema macam-macam termasuk Anies perubahan. Tapi ini tidak. Kita tahu di depan mata kecurangan pemilu akan berlangsung kembali. Dan kalau tidak dirombak strukturnya dari sekarang, ya siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut? Atau katakanlah nanti Anies memimpin partai politik sembari menjadi gubernur DKI. Justru akan muncul yang namanya potensi abuse of power atau conflict of interest, ya serba salah. Tetapi saya mendengar kelihatannya ya dua skenario ini akan dijalankan semua. DKI 1 akan terus, partai politik akan dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang secara organik sebagaimana sudah disiapkan oleh Robi Nur Hadi ya yang kemarin kita undang. Jadi betul seperti kata salah seorang relawan ya Riko Santoso mengatakan ya terserah Mas Anies. Jadi enak ya kalau ada relawan-relawan yang loyal itu terserah Mas Anies. Maka akhirnya ya kita hanya menitipkan pesan apapun pilihannya jadilah man of value, orang yang punya nilai, bukan orang yang tidak punya nilai. Nah, Anies akan berharga kalau dia masih menjadi man of value dimanapun dia berada, entah nanti menjadi gubernur atau menjadi ketua partai oposisi so-called ya. Itu yang bisa kita share ya. Jadi apa yang diharapkan atau diopinikan oleh Rocky tidak salah. Tetapi itu pun pernah saya harapkan dan pernah saya opinikan bahkan hingga hari ini. Tetapi saya berusaha mendengar dan menyerap aspirasi para relawan dan para tokoh memang rata-rata memberikan atau katakanlah mendorong Anies untuk berlaga di DKI 1. Sedikit sekali orang yang mengatakan jangan. Karena itu ya kita akan lihat bagaimana hari ke depan walaupun bisik-bisik tetangganya konon sudah ada partai yang akan mendukung Anies dan itu sudah cukup 20% kursinya. Jadi begitu sobat era sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Leni Chandra Asri, aku juga kecewa Hicks ya kan. Bukan aku ya. Aku sebagai warga Jakarta dukung Abah Jakarta 1 bikin Jakarta lebih hebat dari IKN di tangan Abah Anies ya. Ya tentu beda ya kepentingannya dengan apa yang dikatakan Rocky.
Biarkan Rocky kecewa, yang penting warga Jakarta bahagia. Warga Jakarta bahagia. Ya Anies kan tidak hanya untuk Jakarta levelnya, itu yang harus kita pahami dari omongan Rocky ya. Kemudian cocoklah kalau Pak Anies Baswedan kembali jadi gubernur DKI, biar menuntaskan program bagusnya di DKI. Seandainya pun di 2009 tak dicalonkan sebagai capres, terus apa masalahnya? Kita tidak tahu masalahnya apa, tapi saya kira masalah bagi Anies ya. Karena memang tujuan Anies adalah kembali ya, I shall return in 2029. Memang itu ininya, maksudnya kan, kenapa dia maju ke Pilkada DKI kan. Kemudian nyimak ya. Ya nggak apa-apa Pak Anies nyagup, daripada Jakarta dikuasai oligarki, hancurlah negeri ini. Kemudian Abah Anies Jakarta 1 rebut kembali perumahan Kebun Bayam ya, milik rakyat kecil Jakarta, Kampung Bayam ya. Cadas Bang RH. Biar busuk sekalian bror kalau dia yang orang yang mimpin DKI. Padahal kan biar Jakarta tambah hebat. Oke. Love Anies. Insya Allah ada figur yang berkarakter seperti Anies untuk maju di Pilpres nantinya. Oke. RG emang peduli warga Jakarta sengsara di bawah boneka istana. Yang penting junjungan RG Pangeran Cekes AHY yang bersinar di 2029. Justru karena dia ingin Anies masih bersinar ya, makanya dia mau ngomong begitu kan, terbalik malah. Semoga Anies dukung calon independen. Assalamualaikum, maka hadir Bang Refli. Buatmu yang kecewa Anies nyagup berarti lo egois. Coba pikirin warga miskin Jakarta, terutama Kampung Bayam yang diusir, sekarang hanya Anies pemimpin terbaik.